ramai dari kemarin ya, kabarnya Mas Ferry yang akan mau pidana kantor instansi. Nah, instansi apa coba? TNI. Nah, terus gimana Mas menanggapinya? Ini kan kabarnya ada postingan ya atau pencemaran nama baik Pak? Iya. Seperti apa Mas? Ya kan update terbaru katanya nggak bisa diproses ya karena keputusan MK sendiri, lembaga nggak bisa ngelaporin pencemaran nama baik segala macam ya. Itu sih responnya, jadi ya nggak ada apa-apa. Dan kalaupun diproses saya juga bingung apanya yang dicemarkan ya. Tapi kabarnya Mas Ferry nggak bisa dihubungi sama pihak TNI. Iya kayaknya teman-teman wartawan menghubungin aja dari kemarin saya juga bingung kenapa nggak bisa dihubungi. Salah nomor kali. Sampai sekarang saya bisa kok dicek kan ada WA masuk atau SMS. Tapi tahu nggak sih perihal statement Kak Ferry yang mana yang mungkin dipermasalahkan oleh Jenderal TNI? Nggak tahu. Dan benar-benar kalau misalnya itu ternyata naik tuh ya, saya malah penasaran sendiri. Teman-teman mungkin tahu yang mana ya? Nggak tahu, nggak nyebut siapa. Statement dia dilaporin. Iya, jadi bingung aja kenapa. Dan Enggak, cuma terkait masalah pencemaran nama baik aja kan? kalau nggak salah ya, Iya, cuma sebatas sampai itu. ya, jadi kita juga bingung apa gitu. Tapi kalau misalnya eskalasi lagi ya kita nggak tahu, iya. Saya warga negara. Oke, gini, ketika kita menyuarakan aspirasi apapun itu bentuknya ya, Iya. bahwa kita adalah rakyat yang punya hak lah istilahnya gitu. Tapi lo dibungkam, bahkan ketika lo menyuarakan sesuatu, lo dianggap bahwa lo menjelekkan salah satu instansi. Iya. Oke, kalau kita ngomongin undang-undang, perorangan ya harus individu ya. Gimana pendapat lo? Cuek kah? Udah amat, bukan mau TNI kan Kan apa? negara ini kan dilindungi kemakmuran ya. Ya misalnya kita ngomong TNI Polri. Kalau ada yang waktu itu nanya takut nggak bang? Itu TNI lu bisa dilaporin TNI ke Polri gitu. Ya nggak takut. Karena kan saya percaya TNI dan Polri itu harusnya fungsinya melindungi masyarakatnya, bukan memenjarakan masyarakatnya. Jadi aneh saja kalau misalnya, dan itu bakal lucu sekali di penjara karena laporan TNI kan lucu banget. Kita merasa nggak sih bahwa apa yang kehadiran seorang Ferry itu Jadi ancam, bukan bikin ancam mereka ya. agak ketar-ketir karena lo kan benar-benar menyuarakan apa yang lo lihat dan lo rasakan ya kan. Lo merasa jadi sekarang bukan hero, tapi lo merasa nggak sih bahwa memang saat ini hanya lu mampu menyuarakan itu gitu loh, Ya nggak pernah ngerasa kayak gitu sih Kak. Karena mewakili lah. enggak juga, maksud aku masih manusia biasa. Aku cuma pengen ya orang yang cinta aja sama negara ya, karena satu yang lain, karena beberapa hal gitu. Banyak teman-teman yang menitipkan aspirasi dan kita punya platform. Dan kita bicara, kita nggak menyudutkan siapapun atau mencemarkan nama baik siapapun. Dan dari awal pun saat isu itu naik kan nggak ada tuh, saya nggak pernah teriak kriminalisasi atau saya wah ini enggak. Saya bilang saya di sini di Jakarta saya mau ngejam nih di Pejaten jam 7. Ya karena kalau kita bersih kenapa harus bersih kan? Nah kalaupun misalnya itu dianggap sebagai suatu tindakan dan kesalahan ya konsekuensinya saya anggap. Tapi gue sih melihat fenomena sekarang adalah banyak golongan mahasiswa apakah ini berharap lu bisa menyuarakan sesuatu ya kan. Salah satunya 17 tahun yang belum pernah terrealisasi adalah undang-undang perampasan aset ini sendiri kan. Dan sampai siang tadi mahasiswa UI itu masih terus berdemo untuk hal itu. Nah, lu sebagai generasi muda nih ngeliatnya gimana nih? Akankah memang bisa dilaksanakan Pertama, aku bukan ahli hukum, jadi aku nggak akan bicara sesuai dengan yang di luar kapasitasku. Makanya kalau teman-teman lihat bahkan ditanya bang tuntutan apa yang lu dukung? Kalau aku selalu bilang tuntutan itu adalah hak warga negara kepada otoritasnya, kepada pemerintahnya. Jadi mau siapapun menuntut, dia menuntut sebuah perubahan misalnya kepada negaranya ya itu haknya dia gitu. Jadi masalah perampasan aset ya kalau aku yang dari yang aku pribadi pelajari ya ada pro kon juga sebenarnya kan. Dan emang ya seharusnya semangatnya betul ya, spiritnya bagus ya. Tapi kan kita harus benarin juga nih institusi punya, kita juga jangan sampai ini jadi backlash
Karena kan balik lagi dulu ITE bertahun-tahun jadi masalah karena kekaretan dan lain sebagainya. Nah itu harus dipertimbangkan. Tapi selama orang mengaspirasikan dan memang itu sebuah keinginan dari masyarakat, ya sebenarnya harusnya didengar dan dieskalasi, ditindaklanjuti. Ya jadi problem harusnya diselesaikan. Karena kan ya itu tadi, selain perampasan aset juga teman-teman yang jadi ART sekarang, PRT juga kita butuh ya, banyak lagi teman-teman, masalah agraria juga, masalah lain sebagainya. Jadi menurutku sih apapun tuntutannya itu kan haknya masyarakat dari pihak manapun juga ya. Sedikit kembali ke laporan dari Jenderal Polisi ini Kak. Kalau diajak bareng untuk diskusi Jenderal TNI, apa yang mau didiskusikan? Saya kan bingung. Maksudnya ya kalau saya sih ngerasa karena udah ada niat untuk menempuh jalur formal, ya kalau itu jalur formal saya ada, tapi kalau diskusikan apa yang mau didiskusikan saya juga bingung. Karena kan balik lagi sempat ditanya tuh, ya apa yang mau didiskusikan dulu nih gitu. Kalau cuma mau cek and balance ya silakan. Saya di sini kok nggak kemana-mana. Makanya saya bingung. Kalau duduk bareng, ya apa yang mau dibicarakan, ya dijelaskan dulu apa gitu. Karena balik lagi, saya nggak punya senjata, saya nggak punya relasi kuasa, saya bukan pejabat juga, saya bukan siapa-siapa. Dan apa yang terjadi sama saya kan saya nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau memang itu sebagai eskalasi hukum ya, sebagai satu masalah di persidangan atau ya saya siap. Tapi ketika lo menyuarakan sesuatu hal yang baik untuk perubahan, justru dianggap kriminal buat mereka yang merasa tersinggung atau terganggu dengan statement kamu, Fer, gitu. Oke. Iya, saya bingung karena kan instansi nggak bisa tersinggung, nggak boleh tersinggung kan, aturannya kan nggak ada gitu. Nah itu saya 10 tahun jadi pemerintah, ya dalam pemerintahan saya 10 tahun jadi PNS gitu. Dan seharusnya spiritnya kan begitu ya. Kalau sampai ke instansi yang tugasnya pengamanan lagi kan, untuk melindungi rakyatnya, tersinggung dan rakyatnya kan lucu. Gitu sih. Mas, tapi ini kan tadi juga kita baru dapat info bahwasannya RUU perampasan aset itu kan sudah menjadi prioritas untuk masuk Prolegnas 2025. Ini kan sudah memasuki bulan September ya. Apakah kemungkinan dari menurut sebagai aktivis, kemungkinan ini akan selesai di tahun ini? Satu Mbak yang harus aku koreksi, aku nggak pernah ngerasa diriku aktivis. Jadi apapun labelnya, tapi ya terserah, monggo. Kedua, ya mungkin ditanyain ke DPR ya. Karena aku sendiri bukan pengambil keputusan dan bukan pengambil kebijakan. Ya kita berharap yang terbaik lah untuk Indonesia. Gitu sih. Kemarin Presiden sudah mengumumkan hasil beberapa menteri yang akhirnya di reshuffle sendiri, yang menjadi sorotan publik adalah dari Sri Mulyani. Lu sendiri menyikapi seperti itu, benarkah keputusan Presiden kali ini? Ya, aku negatifnya Presiden, dan saya tidak bisa membicarakan mewakilkan Presiden atau melihat dari sudut pandang masyarakat. Ya balik lagi nih, ya semuanya selama Indonesia jadi lebih baik, ya kita berharap dan kita menginginkan itu sih. Jadi ya itu sih. Kalau memang merasa wah ini perlu diganti untuk Indonesia yang lebih baik, ya udah, benefit tetap aja. Tapi menurut sendiri penggantinya saat ini gimana? Kan belum ada 48 jam ya. Jadi kan bingung sendiri gitu. Dan belum kenal juga segala macam. Ya, kita lihat aja lah. Balik lagi kan kita masyarakat bukan perusuh atau provokator ya. Ya kita lihat aja lah. Tapi ya SMI-nya ternyata di reshuffle. The fact tidak di reshuffle, selain SMI ada Pak Budiari juga. Ya berarti kan pemerintah berpikir harus mengambil tindakan lain atau mungkin orang lain di depan ya. Ya sudah. Terima kasih.